Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Nuraini, mahasiswa jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung angkatan 2017. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai upaya konservasi spesies dan penangkaran biota yang termasuk ke dalam mata kuliah biologi konservasi, di mana materi ini diambil dari buku karangan Muhammad Indrawan, Richard B. Pimert, dan Jatna Supriyatna pada tahun 2007. Upaya konservasi spesies dan penangkaran biota. Konservasi spesies di Indonesia dilakukan melalui berbagai peraturan perlindungan dan pembatasan perdagangan hidupan liar, serta berbagai program penangkaran yang diupayakan berorientasi pada perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan. Lokasi-lokasi pelestarian ex situ terkait termasuk taman botani, taman safari, kebun binatang, penangkaran burung, buaya, serta berbagai reptil lain, pusat konservasi gajah, dan lain sebagainya. Hingga tahun 1997 tercatat keberadaan 23 kebun binatang, 17 taman botani, 5 arboreta, 31 penangkaran satwa, 2 taman safari, 2 taman burung, dan 1 taman reptil. Di daerah Jakarta terdapat pula 1 akuarium laut. Dalam upaya konservasi spesies, terdapat salah satu lembaga yaitu CITES atau The Convention on International Trade in Endangered Species, yang merupakan konvensi atau perjanjian internasional yang mengatur perdagangan internasional terhadap berbagai spesies tumbuhan dan satwa yang terancam punah. Tanggung jawab pelaksanaan CITES yaitu khususnya dalam mengatur tata laksana ekspor dan impor spesies tumbuhan dan satwa berada pada LIPI dan PHKA. LIPI khususnya Pusat Penelitian Biologi bertanggung jawab menjalankan fungsi ilmiah yaitu CITES Scientific Authority, dan PHKA melaksanakan fungsi manajemen yaitu CITES Management Authority. Selanjutnya yaitu kawasan konservasi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, kawasan yang dilindungi bagi pelestarian alam terbagi atas 2 kelompok utama, yaitu kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Dan di samping itu terdapat pula hutan yang dilindungi berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan, yaitu hutan lindung. Kawasan suaka alam merupakan kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun perairan, yang memiliki fungsi utama sebagai penyangga kehidupan. Terdapat 2 macam kawasan yaitu cagar alam dan suaka marga satwa. Perbedaan yang pokok adalah pada cagar alam hanya dapat dilakukan kegiatan-kegiatan terbatas untuk kepentingan penelitian, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan kegiatan yang menunjang budidaya. Sedangkan suaka marga satwa berfungsi untuk melestarikan keanekaragaman atau keunikan jenis satwa sehingga dimungkinkan dilakukan kegiatan pembinaan habitatnya untuk tujuan penelitian, pendidikan, dan juga wisata terbatas. Selanjutnya yaitu kawasan pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan yang hampir sama dengan kawasan suaka alam, hanya saja memiliki fungsi yang lebih, yaitu dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya hayati dan ekosistemnya secara alami dan lestari. Yang termasuk ke dalam kelompok kawasan pelestarian alam yaitu Taman Nasional. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi, serta dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan penelitian, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Selanjutnya, Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya adalah kawasan untuk tujuan koleksi tumbuhan,
atau satwa yang alami ataupun buatan, jenis asli dan bukan asli yang dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, dan pariwisata. Selanjutnya ada Taman Wisata Alam. Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi. Untuk selanjutnya yaitu salah satu hutan yang dilindungi berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan yaitu hutan lindung. Hutan lindung adalah hutan-hutan yang fungsinya untuk melindungi kawasan hutan sebagai sumber daya air, tanah, dan ekosistem sehingga dapat memberikan perlindungan pada sistem penyangga kehidupan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.